nama saya Rihwan Nainggolan, istri Boru Sitohang, anak satu Bella Atira Venesia Nainggolan. Pekerjaan di bidang penagihan dari bank. Kadang kendala di dalam pekerjaan selalu banyak. Kendala itu datang bertubi-tubi, kadang ada. Pekerjaan saya ini bisa dibilang susah-susah rumit. Taulah menagih nasabah itu, apalagi di zaman pandemi begini, tidak punya penghasilan, kadang sudah valid usaha. Masa-masa sulit yang saya jalanin di situ, penghasilan sudah menipis, memang gak ada lagi. Saya minta resign dari perusahaan. Ngapain diperpanjang kalau tidak ada penghasilan? Mungkin kita semua merasa kesulitan di masa pandemi. Ya, bagi yang kaya pun kayaknya udah terdampak ya. Apalagi kepada keluarga saya, rumah tangga saya. Setahun lebih kita udah mulai ngerasa omsetnya tidak berkembang. Dan kita pun mulai was-was dong, sekalipun itu bukan perusahaan kita. Ibu saya mengajarkan, di mana kamu bekerja, itulah ladang, dan jagalah itu ladang. Di situ yang saya ingat, kata-kata ibu saya itu langsung saya, aduh Tuhan, ini ladang saya, tapi lagi goyang gitu. Udah nggak ada tunjangan, sudah gaji juga dipotong, langsung dipotong loh gajinya. 20% loh dipotong. Yang tadinya buat bayar uang sekolah si Bella itu kan, yang tadinya buat nambahin sewa rumah gitu ya, pokoknya terasa banget ya. Akhirnya cicilan rumah yang di Cirebon pun saya sudah goyang gitu, udah bingung lah gimana ya. Akhirnya pas di saat dikasih tahu perusahaannya bangkrut, kolap, nah, di situ saya merasa sedih, ngeri rasanya ya. Ya Tuhan, aku butuh gitu. Saya butuh loh. Saya ini loh, saya banyak cicilan loh. Anak saya masih sekolah loh. Pokoknya banyak lah. Ya di saat itu PHK, saya benar-benar susah menerimanya. Yang tantangan mengambil rumah ini sungguh banyak. Yang pertama tantangannya kita dipersulit karena ini rumah kedua. Tantangannya kita uang pas-pasan. Satu lagi tantangannya dari bank itu kan meminta payroll, padahal gaji saya tunai. Ya kita memikirkannya sama mami si Bella, loh ini gimana? Terus saya bolak-balik ngomong ke BTN-nya, gimana bu, disurvei ke kantor juga sampai 3 kali. Ada yang ngomong tutup kantor lah, padahal kita nggak tahu ini mungkin tukang surveinya yang nggak jelas, kita nggak tahu. Ini kan rumah kedua. Pas saya ke BTN itu ditanya ada dana berapa, saya nggak bisa menjawab. Makanya saya menanya dulu sama mami si Bella, ada uang berapa. Dari bank BTN langsung ngomong harus ada dana 120 juta. Waduh, saya kaget. Terus kita minjam dari saudara, minjam lagi dari kantor. Itulah. Tapi di saat orang bertanya seperti itu, saya merasa Tuhan itu hebat loh, ya kan? Saya merasa, oh iya ya, benar juga, betul juga ya. Kenapa di saat seperti ini kami punya rumah, dari dulu nyari kontrakannya 1 tahun 9 juta, kalang kabut nyari uang sewanya gitu. Tapi selalu saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan membantu saya menyelesaikan semua masalah di pekerjaan saya. Puji Tuhan, mujizat Tuhan selalu ada. Puji Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik. Dan di pekerjaan juga saya bisa selamat, dan di pekerjaan juga saya bisa terhubung dengan teman-teman semua. Puji Tuhan, setelah saya resign, langsung dari Bank DBS nelpon saya untuk memasukkan lamaran untuk kembali kerja di Bank DBS.
Ya saya selalu berdoa sama Tuhan, pekerjaan saya ini bisa saya tekunkan dan bisa bekerja sambil berdoa, menjalankan segala pekerjaan saya ini, dan Tuhan bisa membuat karir saya lebih dari yang sekarang. Sekarang saya merasakan di kantor yang sekarang sudah lebih enak, dan penghasilan juga sudah bisa dibagi untuk membayar semua kekurangan dari yang dulu, yang sebelumnya saya tidak punya penghasilan. Sekarang puji Tuhan saya sudah bisa menerima gaji dari Bank DBS untuk menyicil rumah, untuk yang lain-lain lah. Sudah, puji Tuhan, saya sudah yang kesulitan tadi sudah terobatin. Kenapa sih orang di saat ekonominya down, di saat menjerit, kok kalian bisa punya rumah? Emang bisa kalian bayar itu rumah? Enak dong ya penghasilan kalian. Oh no, dalam hati kalian tidak tahu apa itu prosesnya kepada kami gitu. Loh, bukannya istri kamu di PHK? Iya, memang istri saya di PHK. Ini masa pandemi kamu bisa beli rumah lagi. Rumah kamu sudah ada, itu juga nyicil. Ini mau nyicil lagi kamu. Ya, ini mujizat Tuhan. Tapi di situ saya merasakan mujizat Tuhan. Kenapa di saat di corona itu, di saat pandemi itu, kok banyak gitu minta duit. Nah, jadi ya lumayan kan dari hasil duit yang saya pinjamkan itu bisa bayar rumah loh. Yang tadinya saya udah bingung, wah ini nggak akan bisa gitu. Ya itulah pertolongan Tuhan. Uang PHK-nya ya memang sih tidak seberapa uang PHK-nya, tapi itulah pertolongan Tuhan, dikasih dikasih rezeki berlimpah-limpah. Akhirnya kan daripada kami ngontrak gitulah, mikir lah ya, daripada ngontrak dihitung 1 juta sebulan, ya lebih baik kita ngambil rumah gitu, nyicil. Ya toh juga kalau kita ngontrak ya kita ngasih ke orang dong gitu. Kalau kita ngambil rumah ya nyicil ya untuk diri kita sendiri. Nggak usah khawatir, serahkan semua masalahmu ke Tuhan. Jadi di situ saya selalu berdoa sama Tuhan, bikin ini rumah ini milik saya. Tuhan, semoga rumah ini menjadi kepunyaanku dan keluargaku. Puji Tuhan, semua yang saya pinjam semua bisa ngasih dengan sepenuhnya hati. Mereka juga mungkin Tuhan menjamah mereka supaya memberikan pinjaman kepada kami. Ya puji Tuhan, ini rumah jadi milik kami. Ya harapan saya sekarang lagi merintis ya usahalah. Ya semoga lah usaha saya ini semakin lancar, supaya usaha saya sama pekerjaan suami saya semakin diberkati Tuhan, agar ini rumah supaya bisa dibangun lagi. Jangan permalukan kami sebagai anak-Mu. Berikanlah kami ya Tuhan iman yang besar. Berikanlah kami ya Tuhan perkara yang besar, agar kami bisa mewujudkan apa yang ingin kami cita-citakan di dalam rumah tangga kami. Saya selalu berdoa sama Tuhan supaya saya diberi kebahagiaan, bukan kekayaan diberikan Tuhan, bukan. Saya bukan meminta kekayaan, tapi saya meminta sama Tuhan diberi kebahagiaan. Inilah yang diberikan Tuhan, kebahagiaan sama saya. Walaupun istri saya di PHK dari kerjaan, Tuhan memberikan rumah ini untuk tempat kami berteduh, untuk tidak lagi mengontrak-mengontrak. Harapan saya di Bank DBS sekarang ini, saya bisa menyicil rumah ini sampai lunas dan bisa membahagiakan anak istri dan bisa membahagiakan keluarga dan tetangga saya juga dan teman dekat. Percaya saya, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan bantu. Tuhan tidak akan pernah diam.
Tuhan tidak akan pernah permalukan anaknya. Tidak akan pernah Tuhan biarkan kita terjatuh. Saya percaya itu. Tuhan selalu ada kepada kita. Kalau kita berseru, Tuhan pasti tolong. Tetapi itulah kita harus sabar dan tetap sabar dan harus berusaha juga. Bekerja, giat melakukan apa yang kita kerjakan, harus tetap rajin, harus lebih kreatif. Ya, itulah yang dituntut Tuhan untuk semakin zaman ya, semakin tahun ini, zaman ini semakin kita dituntut harus rajin, harus kreatif, cari akal bagaimana, harus seperti itu. Tuhan sudah memberikan mujizatnya, sudah menurunkan rezeki buat kami. Aku percaya kedepannya juga Tuhan pasti menolong. Kami mau buka usaha di rumah ini, Tuhan pasti menolong. Saya percaya Tuhan membimbing kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Semoga kami ke depan bisa langsung membuka usaha di rumah ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.